Welcome to Chasing Sustainability, a set of episodes that reflect on the challenges related to developing sustainable practices in the rural environment. If you're one of those people interested in learning about international development in remote areas and global sustainability, join me in this adventure, where you will come across some truly fascinating projects and learn about local traditions while you discover some natural hidden gems on the way. So, let's get started. Alright, now it's time to dive deeper into specific examples of projects that have been and are being developed nowadays on this beautiful island. One of the purposes of this episode is to give you specific examples of projects that have been developed during the last years in this beautiful island in order to get to know what challenges they faced during the development of the project and also after the development of the project. So without further ado, let's start with the first location, Mata Kapiru. So my research trip in Sumba couldn't start better with the elementary school of Mata Kapiru. After 2 hours of driving through the bumpy roads, we finally arrived to our destination. There, Mrs. Yunita Atanumba, the principal of the school, received us with open arms, and we had the opportunity to interview her about the 2 kilowatt peak solar installation that was installed in the school a couple of years ago, as well as the use of solar lanterns with charging capabilities that they enjoy. Perkenalkan, nama saya Yunita Mai Atanumba. Keseharian saya kepala sekolah di SD Masehi Mata Kapiru. Saya sudah bertugas kurang lebih 4 tahun di tempat ini sebagai kepala sekolah. After this short introduction, I think a good way to begin the interview was by asking her about the educational conditions and challenges before the installation was developed. Sebelum ada pembangkit listrik tenaga surya ini di sekolah, sekolah ini memang tidak ada jaringan listrik dan pembelajaran itu dilakukan secara tradisional saja, artinya tidak ada yang berbau teknologi karena memang keterbatasan kami di sini. Tidak ada anak-anak tidak bisa menonton video, kemudian tidak bisa menggunakan infocus, tape dan sebagainya yang berbau elektronik dan menggunakan arus listrik. Nah, itu kondisi awal di sekolah. So it seems like this installation allowed them to transition towards modern educational methodologies through technological usage. After that, I asked her specific examples of how the situation changed after the installation was done. Here she mentioned benefits for both the teachers and the students. Dari pembelajaran yang dulu, setelah pasang pembangkit listrik tenaga surya ini, memang sekolah terbantu sekali. Pertama, kami ada fasilitas untuk listrik, untuk penerangan dulu. Kemudian dalam pembelajaran, guru-guru sudah bisa menggunakan infocus, untuk anak-anak bisa nonton video. Kemudian kami bisa merekam suara ketika ada pembelajaran menyimak itu, suara direkam, kemudian guru putar tape. Manfaatnya besar sekali buat kami sekolah. Seandainya ini tidak ada, berarti pembelajaran kami masih tradisional saja seperti yang lalu. Di sekolah kami juga memang setiap guru punya laptop masing-masing, laptop sekolah yang dipinjamkan ke guru, dan karena ada listrik di sekolah, jadi fasilitas kami memang cukup di sekolah. Printer kami punya 5 printer, jadi semua itu dikerjakan guru di sekolah. Kemudian ada banyak media-media yang bisa kami buat menggunakan listrik ini. Jadi guru cetak, ada foto, kemudian gambar yang kami download dari internet, kemudian di-print oleh guru, dan guru membuat buku bacaan sendiri untuk anak-anak. Nah, jadi itu memang
manfaat besar dari listrik yang ada di sekolah. Kalau itu yang jelas pasti ada peningkatan. Guru lebih siap, tadi saya bilang, guru lebih siap di pembelajaran. Kalau dulu itu semua dipakai manual, tapi sekarang guru karena semua di sekolah ada listrik, terus guru juga ada menggunakan laptop sekolah masing-masing. Jadi kesiapan administrasi, media-media saya bilang tadi yang dicetak, itu artinya semua sudah disiapkan oleh guru sendiri. Nah, ini ya, kalau teman-teman guru medianya itu saya yakin sepenuhnya cetak di sekolah, karena saya sendiri mengawasi mereka waktu mencetak media itu. Kemudian kalau dari sisi siswa, memang siswa dulu waktu PLTS ini ada tapi belum dipakai maksimal. Keadaan mereka dengan sekarang itu beda jauh. Kalau sekarang kan ketika kami kasih nonton video, mereka kan lebih semangat, lebih termotivasi lagi untuk belajar. Gitu. Selain itu kemarin dengan adanya listrik juga kami bisa latih anak untuk kesiapan ikut ANBK kemarin, asesmen nasional itu. Dan waktu anak turun ke kota ikut asesmen itu, anak-anak sudah bisa semua di komputer. Nah, karena di sini memang tidak bisa kita online, tidak bisa, terus kami bawa turun mereka 2 hari ke kota untuk latihan online saja. Karena yang internet yang ada di desa kan belum cukup, tidak bisa untuk 30 anak. Tapi kesiapan anak waktu belajar di sekolah dengan 10 laptop yang kami miliki dan 1 komputer, itu sudah cukup membuat anak untuk berlatih di sekolah. Demikian. Dan memang mereka punya prestasi, kemampuan, kompetensi mereka tuh jauh berbeda setelah kita menggunakan fasilitas ini. After hearing about all these benefits, it seems like everything is perfect, but in reality it's not. So let's dive into the real interesting part, which are the challenges. Therefore, my next question was, what were the challenges that they faced during and after the installation? Tantangan itu pasti ada. Terutama ketika curah hujannya tinggi terus-menerus karena tidak ada cahaya, yang ini tidak ada sinar, berarti kadang mati itu 1 minggu begitu. Dan memang kami kesulitan sekali saat mati itu. Kemudian baterai, kalau baterai memang saya rasa yang ada sekarang ini memang sudah mulai kalah. Ketika kami menggunakan banyak, itu sekarang sudah mulai mati-mati begitu. Jadi kemudian mulai minggu kemarin saya ada mendata lagi orang tua yang datang cas, karena selama ini kan tidak dipedulikan. Jadi saya mendata lagi, artinya supaya mungkin orang tua bisa membayar iuran dan itu bisa kami simpan ketika ada kendala nanti seperti baterai berarti sekolah sudah siap untuk menanggulangi. Karena tidak ada pilihan lain ini, kecuali listrik ada dulu di sini, PLN baru bisa. Yeah. So one of the challenges is well known, and it is related to one of the weaknesses of PV installation, of PV technology, which is its intermittency. This means that when there is no sun, they don't produce electricity, so batteries are needed, or any other energy storage system. After the interview, they invited us to drink some Indonesian coffee and eat some delicious snacks. Then Mrs. Atanumba showed us some of the books that were created by teachers at the school and how they use them to teach students. Then we had the opportunity to attend to one of her classes and see firsthand how kids are educated there. I have to say that was a great beginning, isn't it? But since we had a tight schedule and trips from point to point in Sumba can take easily several hours, we need to move on to our next destination, Lukuwing.